Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi hukum ohm dan hambatan listrik. Jadi, hukum ohm mengapa disebut dengan hukum ohm? Karena eh, hukum ini dikemukakan oleh ilmuwan kita yaitu George Simon Ohm, gitu ya, yang membahas hubungan antara hambatan listrik R, kemudian tegangan listrik V, dan kuat arus I. Nah, bagaimana bunyi dari hukum ohm itu sendiri? Jadi hukum ohm berbunyi yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian listrik sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk matematisnya, maka kuat arus I itu sebanding dengan tegangan, jadi seperti ini ya, sebanding dengan tegangan listrik, dan berbanding terbalik, maka I itu berbanding terbalik dengan hambatan pada rangkaian. Kalau berbanding terbalik berarti I berbanding terbalik sebanding dengan 1/R gitu ya. Nah, dua hubungan ini jika kita satukan maka bisa kita tuliskan I ya. Jadi I ini itu sebanding atau sama dengan V dan berbanding terbalik dengan R atau sama dengan 1/R. Nah, jadi I sama dengan V dibagi R. Atau kita bisa juga menuliskannya dengan ini ya, V sama dengan I dikali dengan R. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan hukum ohm. V sama dengan I dikali dengan R ya. Jadi V itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, kemudian I itu adalah arus, satuannya adalah ampere, kemudian R itu adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Nah, saya memiliki contoh soal sebagai berikut, yaitu pada suatu percobaan listrik diperoleh data yang digambarkan pada grafik hubungan antara tegangan V dan arus listrik I sebagai berikut. Jadi kita lihat grafik pada gambar ya. Ketika suatu rangkaian listrik diberi tegangan sebesar 3 volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah 100 mA. Ketika tegangannya 6 volt, maka arus yang mengalir adalah 200 ampere. Dan jika tegangannya 9 volt, maka arus yang mengalir adalah 300 ampere. Jadi pada grafik hubungan antara V dan I ini menggambarkan bahwa hambatan listrik pada rangkaian itu nilainya selalu tetap. Jadi yang bisa berubah itu adalah tegangannya ya, tegangan dan arus listrik. Nah, jadi nilai hambatannya itu adalah tetap. Sehingga ketika ditanya, pertanyaannya adalah A, besar hambatan pada rangkaian. Nah, kita tahu dari persamaan hukum ohm, V itu sama dengan I dikali dengan R, gitu ya. Maka untuk pertanyaan A, yang ditanyakan adalah besar hambatan. Maka bisa kita cari R itu dengan berarti V dibagi dengan I. Kita bisa masukkan angkanya ya. Kita pilih salah satu angka saja, bebas. Mau yang ini, nah 3 dan 100, 6 dan 200 bebas. Kita pakai yang 3 dan 100, maka V-nya itu adalah 3 volt dibagi dengan I. I-nya adalah 100 mA. Ingat ya, satuan dari arus listrik itu kita harus menggunakan ampere. Maka 100 mA dijadikan ampere dibagi 1000 ya. Nah, 0,1 ampere. Sehingga hambatan listrik di sini kita bagi 3 dibagi 0,1 adalah 30 ohm. Nah, pertanyaan yang B, arus listrik jika tegangannya 15 volt
Jadi kita ubah lagi tegangannya ya. Jika tegangannya dirubah menjadi 15 volt, nah, berapa arus listriknya? Ya, yang ditanya adalah arus listrik. I, nah, kita pakai persamaan hukum Ohm lagi. I sama dengan V dibagi dengan R. Gini ya. Nah, V-nya berapa yang diberikan? 15 volt dibagi dengan hambatan 30 ohm. Jadi hambatannya tadi tetap ya, R-nya tetap. Kita pakai 30 ohm. Sehingga didapatkan 15 dibagi 30 adalah 0,5 ampere. Atau jika kita rubah menjadi miliampere dikali 1000 sama dengan 500 miliampere. Baik, selanjutnya adalah hambatan listrik. Maksudnya hambatan listrik itu apa? Jadi hambatan itu adalah suatu perlawanan terhadap aliran elektron pada suatu penghantar listrik. Jadi jika kita analogikan supaya lebih mudah ya, aliran air pada pipa. Jika kita menggunakan pipa dengan diameter kecil, itu aliran airnya kan akan lebih terhambat jika dibanding dengan pipa yang ukurannya lebih besar. Maka aliran airnya akan lebih lancar, gitu ya. Begitupun dengan hambatan listrik. Nah, apa saja yang mempengaruhi aliran elektron pada rangkaian listrik? Jadi hambatan listrik R. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama rho, kemudian L, kemudian A. Jadi rho L per A. Apa itu? Rho itu adalah jenis penghantar. Nah, aliran listrik pada beberapa jenis penghantar akan memiliki hambatan yang berbeda. Jadi penghantar itu kan ada berbagai jenis ya, ada konduktor kawat dari besi, baja, dan sebagainya. Itu namanya adalah jenis penghantar. Satuannya adalah ohmmeter. Kemudian ada L. L itu adalah panjang dari penghantar, panjang kawat gitu ya. Satuannya adalah meter. Kemudian A itu adalah luas penampang dari kawat penghantar. Nah, satuannya adalah meter kuadrat. Maka jadi di sini saya menggambarkan potongan dari kawat penghantar gitu ya. Penghantar itu kan panjang untuk mengalirkan listrik. Saya ambil potongannya. Nah, hambatan listrik itu dipengaruhi yang pertama adalah dipengaruhi oleh panjang kawat, kemudian dipengaruhi juga luas penampang dan jenis penghantar listriknya. Nah, baik, di sini saya ada contoh soal. Suatu penghantar listrik panjangnya 4 meter diberi tegangan sebesar 12 volt. Ternyata arus mengalir sebesar 0,24 ampere. Jika luas penampang sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 mm kuadrat, tentukan yang A hambatan penghantar, jadi hambatan R-nya ya. Kemudian hambatan jenis dari penghantar. Nah, hambatan jenis berarti rho-nya yang ditanya. Oke, langsung saja kita jawab yang A. Nah, menggunakan hukum Ohm ya. V sama dengan I dikali R gitu ya. Yang ditanya adalah R-nya. Kita masukkan, besar tegangannya adalah 12 volt. Kemudian I-nya sama dengan 0,24 ampere, sudah sesuai satuannya. Kemudian R-nya ditanya ya. Maka R itu bisa dicari dengan 12 dibagi 0,24. Nah, jadi R-nya sama dengan berapa ini? 50 ohm. Nah, ini ya. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B ditanya adalah jenis penghantar. Rho-nya yang ditanya ya. Berarti bisa kita tuliskan rho itu sama dengan R A dibagi dengan L. Nah, R-nya sudah kita dapatkan sama dengan 50 ohm. Kemudian A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 mm kubik. Kita jadikan meter. Maka dikali 10 pangkat
min 6 ya, maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan L-nya, panjangnya adalah 4 meter. Nah, atas ada 4, bisa dicoret dengan yang bawah, maka hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, pengaruh suhu terhadap hambatan. Jadi kita ingat kalau misalkan kita menggunakan listrik, misalkan TV begitu ya, menyalakan TV, maka lama-kelamaan TV itu kan akan panas atau terjadi kenaikan suhu terhadap barang-barang elektronik yang kita gunakan. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap hambatan? Kita ingat lagi pada bab kalor ya, jadi hubungannya dengan pemuaian gitu ya. Jadi benda konduktor ketika suhunya naik itu akan terjadi pemuaian sebesar kita tuliskan di sini adalah delta L ya, pertambahan panjang yaitu sebesar L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Kan begitu ya. Ini pada bab kalor, pemuaian panjang. Kenapa kita pakai pemuaian panjang? Karena penghantar listrik yang kita gunakan itu kan bentuknya memanjang, biasanya kabel listrik itu kan memanjang. Nah, jadi L0 itu adalah panjang awal, kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang, delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, jika kita hubungkan dengan R, hubungannya apa? Karena R hambatan itu sebanding dengan panjang, maka kita bisa tuliskan juga di sini delta R itu sama dengan R0 dikali alfa dikali dengan delta T. Nah, gini. Kita masuk ke contoh soal, sebuah lampu pijar yang filamennya terbuat dari bahan dengan koefisien hambat jenis alfanya 0,05 per derajat Celcius. Filamen tersebut memiliki hambatan 150 ohm ketika berpijar pada suhu 120 derajat Celcius. Hambatan lampu pijar pada suhu 20 derajat Celcius adalah, jadi di sini ada penurunan suhu ya, pada suhu 120 hambatannya 150 ohm. Yang ditanyakan ketika suhunya 20 derajat Celcius maka hambatannya berapa gitu ya. Maka kita bisa mencari beda hambatan terlebih dahulu. Delta R-nya itu bisa kita cari dengan R0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T, perubahan suhunya. Maka delta R sama dengan R0-nya itu hambatan ketika suhu 120 yaitu 150 ohm. Kemudian alfanya 0,05. Kemudian delta T perubahan suhunya dari 120 ke 20 derajat Celcius. Jadi ada perubahan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Maka bisa kita tulis hasilnya adalah mohon maaf, ini adalah 0,05 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 75 ohm. Nah, jadi ada perubahan hambatan sebesar 75 ohm. Maka yang ditanyakan adalah hambatan lampu pijar pada suhu 20 derajat Celcius. R pada suhu 20 derajat Celcius adalah karena suhunya ini turun ya dari 120 ke 20 derajat Celcius, maka hambatannya akan berkurang. Yang awalnya 150 ohm berkurang sebesar 75 ohm ya. Maka hasilnya adalah 75 ohm. Ya. Karena semakin kecil suhunya, hambatannya semakin kecil. Sebaliknya, jika suhunya naik, hambatannya juga semakin naik gitu ya. Maka hambatan pada suhu 20 derajat Celcius adalah 75 ohm.